Selamat siang Bang Suma. Siang juga, Saudara Kingdom. Halo. Gimana? Halo juga. Iya, iya. Siap. Suaraku masuk nggak? Masuk. Kencang kali pun, Bang. Lanjut. Oke. Abang, ini sedikit keluar dari tema. Saya mau tanya abang nih aja. Iya, boleh cari tema yang sebelumnya kan saya silakan. Saya udah bilang sama abang, saya pengen banyak belajar tentang Islam dan Quran. Oke. Nah, saya pernah nonton VT-nya abang juga tentang Siap. Sahih Muslim 2277. Iya. Di situ kan ya saya kasih clue-nya aja ya. Di situ kan berkata bahwa ada sebuah batu di Mekah yang memberi salam kepada Muhammad. Coba abang tolong jelaskan apa tuh maksudnya? Sebuah batu di Mekah memberi salam kepada Muhammad. Iya, itu adalah mukjizat beliau yang tidak dimiliki kemudian oleh nabi yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad memiliki mukjizat? Beliau mampu membuat kemudian batu-batu bahkan pohon-pohon itu memberi salam kepada beliau. Jadi batu memberi salam kepada Nabi itu adalah bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Gitu abangku. Jadi di Muslim 2277 itu sama dengan Trimisi 3625 juga menerangkan bagaimana pohon-pohon itu berbicara kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad kemudian melewati pohon-pohon tersebut, bahkan gunung-gunung ini pun bersuara kepada beliau, memberi salam kepada beliau. Salam sejahtera untuk wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Kalau bicara tentang memberi salam, artinya kan itu pasti keluar dari mulut kan? Ada suara yang keluar dari mulut ya kan? Iya. Nah, gimana? Bagaimana caranya gunung, pohon, batu itu mengucapkan kata salam kepada Muhammad? Oke, baik. Jadi yang namanya mukjizat memang tidak bisa dinalar. Contoh di dalam kitab Yosua 24 nomor 26. Di situ diceritakan bahwasanya bagaimana kemudian Yosua menulis di dalam hukum Tuhan, kitab hukum Tuhan, bahwa ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat yang kudus. Lalu data dari kitab Yosua ini menceritakan bahwasanya batu ini akan menjadi saksi, batu ini berbicara. Artinya bahwa ketika dikatakan kata Yosua kepada seluruh bangsa Israel kala itu adalah bahwa sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita sebab dia telah mendengarkan segala firman Elohim. Ini bukan mukjizat. Abang bacakan di mana ayatnya? Iya, di mana ayatnya? Yosua 24 nomor 27. Dari 26 tapi 27-nya di situ dikatakan bahwa saya tidak terlalu hafal dalilnya, yang jelas dikatakan begini. Yosua kemudian berkata kepada bangsa itu, kepada seluruh bangsa itu. Yosua berbicara kepada seluruh bangsa itu. Dia katakan gini, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab batu ini telah mendengarkan segala firman Tuhan yang diucapkan kepada kita. Sebab ini, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhan Elohimmu. Jadi menurut Nabi Yosua,
ada sebuah batu yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Tuhan karena dia telah mendengarkan segala firman yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, ini kalau yang kita lihat di dalam Oke, itu Yosua Yosua 24:27 itu bukan mukjizat. Yosua berapa lagi tadi? 24:27 itu bukan mukjizat, tetapi Yosua mengatakan Yosua batu 24, itu mendengar. oke. Ya. Kalau Nabi Muhammad di Muslim 2277, Oke, bentar beliau punya abang mukjizat. sambil ngomong, ya. Abang sambil ngomong, saya tenggelam untuk saya cek dulu ya, karena saya punya satu device aja. Sambil ngomong aja saya tenggelam. Oke. Yosua Silakan. 24:27 ya. Iya. Jadi itu jelas teman-teman ya, bahwa bagaimana sebuah batu bisa mendengarkan, bagaimana batu bisa bicara. Luar biasa bukan? Jadi Al-Quranul Karim menarasikan tentang mukjizat, kemampuan luar biasa yang terjadi pada para nabi-nabi. Biiznillah, dengan izin Allah batu bisa berbicara. Dengan izin Allah pohon bisa berbicara. Tuh, itu fakta, itu real. Kalau ini ditolak, ini mukjizat. Kalau ini ditolak, lalu bagaimana dengan batu yang mendengarkan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Yosua 24:27 itu? Keren kan? Bang semua bisa tahu kan itu semua. Bukti kalau Bang semua belajar dibandingkan orang Inggris enggak bisa belajar. Baik Bang Suma. Jadi saya udah lihat ayat itu. Jadi itu kisah tentang Yosua sedang mengumpulkan semua umat Israel ya. Kalau kita baca dari pertama ayat yang di atasnya, dan itu saya belum baca semua, tetapi secara sepintas bahwa Yosua ketika menghadapkan umat itu ya di hadapan Tuhan, dan diambil sebuah batu untuk menjadi saksi ya, perjanjian ya. Kunci ya. Tuh. Halo. Lanjut Bang. Iya. Jadi saya udah lihat ayat itu khusus di pasal 2 pasal 27 ya. Pasal 24 ayat 27, di situ kan Yosua sedang mengumpulkan umat itu ya di Sikem itu, dan ya Yosua kan memperhadapkan mereka itu ya, dan batu itu menjadi saksi ya, bukan mujizat ya, tapi dijadikan satu saksi di hadapan bangsa itu ya. Dan saya akan pelajari dulu lebih detail maknanya apa di situ. Tetapi ya seperti abang katakan bahwa itu bukan mujizat ya, itu hanya sebagai saksi saja perjanjian antara bangsa itu ya, ketika Yosua diperhadapkan umat itu kepada Tuhan ya. Jadi tapi yang saya pertanyakan itu seperti abang narasikan tadi, bahwa batu di Makkah, ada sebuah batu di Makkah yang memberi salam kepada Muhammad, dan tadi bahkan abang tambahkan bahwa pohon-pohon dan gunung-gunung pun memberi salam kepada Muhammad. Nah ini ya luar biasa ya. Saya juga tidak mau intervensi karena ini keimanannya abang, tetapi kalau kita juga bicara secara logika, bagaimana batu, pohon, gunung itu bisa berbicara, memperdengarkan suaranya kepada Muhammad? Dengan cara apa? Dengan bahasa apa? Sehingga Muhammad juga bisa mengerti, memahami bahasanya mereka. Iya, jadi sebenarnya Coba gini, Bu. Tolong dijelaskan dengan bahasa apa dan cara seperti apa? Iya, jadi gini. Tentu bahasa yang digunakan, suara yang terdengar dari batu itu adalah suara yang dimengerti oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Intinya mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Anda coba lihat di dalam Lukas 19 nomor 40, apa kata Yesus? Jikalau kalian berdiam,
maka batu inilah yang akan berteriak. Nah, Yesus pun mengatakan batu bisa berteriak. Itu data di kitab saudara. Jadi sesuatu yang terjadi pada diri Nabi, seperti Yesus adalah seorang Nabi, Yosua adalah Nabi, Nabi Muhammad adalah Nabi, itu bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang yang menganut agama samawi. Karena ketika Nabi diutus oleh pencipta langit dan bumi, mereka dibarengi kemampuan-kemampuan di luar rata-rata, di luar nalar. Yosua mengatakan batu ini akan berbicara. Akan berbicara batu ini, ketika dia mendengarkan maka dia yang bersaksi. Bersaksi pasti batunya bicara. Lalu kemudian Yesus mengatakan Lukas 19 nomor 40, jika kalian diam, maka batu inilah yang akan berteriak. Batu inilah yang akan menyatakan segala sesuatu itu. Nabi Muhammad pun begitu dia datang, dia diceritakan bahwa gunung-gunung, bebatuan yang dilewatinya memberi salam kepadanya. Bahkan pohon tunduk memberi salam kepadanya. Itu mukjizat. Oke, baik. Jadi kalau abang kata Yesus bahwa itu sebenarnya satu sindiran ya, apa itu ungkapan sindiran ya. Jikalau kita ini tidak, maksudnya kalau kamu ya merujuk kepada kita manusia, kalau tidak memuji Tuhan, kalau kita hanya berdiam saja, maka Tuhan akan bisa membuat batu itu untuk memuji Tuhan. Kalau kita sebagai makhluk hidup, artinya ini satu tamparan kepada kita sebagai makhluk hidup. Kalau kita tidak beraksi, bertindak untuk melakukan sesuatu, ya memuji Tuhan, contohnya kayak gitu, Tuhan akan membuat batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Artinya ini kita sebagai makhluk hidup, sebenarnya ini satu sindiran memalukan sebenarnya. Bukan berarti batu itu akan memuji Tuhan, tidak. Ya, ini bahasa alegoris. Kalau kita sebagai makhluk hidup tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar, memuji Tuhan, Tuhan akan mampu melakukan itu buat batu-batu. Ini satu tamparan sebenarnya, ini satu sindiran sih sebenarnya. Karena memang batu itu benda mati, dia tidak bisa bersuara, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi yang lebih hebat, bahkan kalau bisa mau dikatakan bahwa Muhammad lebih hebatlah dari semua umat manusia. Bahkan mungkin Tuhan Yesus juga bisa kalah. Muhammad bisa mendengar salam dari batu, dari gunung, dari kayu. Yesus yang datang sebagai kemanusiaannya, yang mengosongkan dirinya saja, tidak pernah mengklaim bahwa dia mendengar batu berbicara, memberi salam kepada dia. Lalu Muhammad ini istimewanya seperti apa? Sampai gunung, batu, pohon juga bisa memberi salam kepada dia. Iya, bagus. Berbicara tentang mujizat, abang. Iya. Gini, berbicara tentang mujizat. Mujizat itu bukan diperuntukkan buat nabi, tetapi mujizat itu diperuntukkan untuk umat. Nabi itu kan menjadi alat Tuhan supaya bisa menunjukkan mujizat kepada umat. Bukan Nabi mendapat keuntungan dari mujizat untuk dirinya sendiri, tidak. Karena seorang Nabi itu kan pelayan, tangan kanannya Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Jadi dia tugasnya itu adalah pelayan, melayani. Jadi mujizat yang dia buat harus buat umat. Tetapi seperti abang klaim bahwa mujizat itu untuk Nabi. Wah, ini berarti kalau saya manusia normal ya abang ya, sorry itu saya aja. Saya harus mempertanyakan bagaimana kalau Tuhan memberikan mujizat hanya kepada nabinya saja, tidak kepada kita umat manusia. Nah itu gimana bang? Karena kita lihat mujizat-mujizat para nabi itu untuk umat, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi maksudnya gini bang, Tuhan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Mukjizat itu tidak diberikan kepada manusia biasa, diberikan kepada nabi supaya nabi ini mematahkan kemampuan-kemampuan para pembangkang di hadapan manusia. Jadi Nabi Muhammad diberi kemampuan bagaimana kemudian bebatuan, pohon-pohon bisa berbicara. Itu tidak bisa kita sangkali. Katanya Tuhan itu serba bisa. Ini, maka Tuhan mampu membuat batu berbicara, pohon berbicara. Masa itu sesuatu yang tidak mungkin?
Bilangan 22 Ya. nomor 28 Mungkin, bagaimana memang mungkin Tuhan bisa. iya membuat seekor keledai berbicara. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan ketika Tuhan mengajak meminta batu itu bicara-bicara, pohon bicara-bicara. Bahkan Anda lihat di dalam kitabnya orang Keluaran bagaimana api bisa berbicara menyapa Musa. Bagaimana pohon bisa bicara menyapa Musa. Itu sesuatu yang luar biasa yang disebut mukjizat yang terjadi pada seorang nabi, yang mana itu pelajaran bagi umat bahwa beliau ini nabi karena dia dibarengi dengan mukjizat dari Tuhannya. Cuman kami umat Islam itu tidak membesar-besarkan mukjizat-mukjizat seperti itu. Karena Nabi Muhammad jangan sampai dituhankan oleh orang-orang lebay kan gitu. Kalau Musa ketika mendapat penglihatan api itu, bukan api itu yang berbicara, tetapi Tuhanlah yang berbicara. Musa mendengar suara, ya. Karena ketika Musa melihat api yang tidak terbakar semak itu, terus dia mendekat. Lalu suara muncul. Jadi bukan api itu yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Jangan engkau mendekat karena tempat yang engkau injak itu tempat yang kudus. Jadi bukan api itu yang berbicara. Pohon juga dia tidak pernah berbicara dengan Musa. Nah, sekarang kalau berbicara tentang batu berbicara, pohon berbicara, gunung berbicara kepada Nabi Muhammad, ya. Siapa yang menjadi saksi bahwa itu mujizat? Karena mujizat ini diperuntukkan untuk umat. Musa bermujizat, saksinya umat Israel sendiri. Membelah laut semua. Ketika di Mesir, dia membuat tongkat menjadi ular. Terus 10 tulah. Semua itu disaksikan oleh orang-orang Mesir sendiri, Raja Firaun dan staf-stafnya sendiri. Jadi ada saksi hidup yang menyaksikan betul. Nah, sementara abang berkata bahwa Muhammad bermujizat, siapa yang menjadi saksi hidup bahwa itu mujizat itu terjadi, bahwa pohon, batu, gunung berbicara kepada dia? Harus disaksikan. Jadi supaya ini juga kita tidak sedang mendengar cerita dongeng, tetapi faktual. Harus nyata kan, Bang? Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara, Bang, berbicara terkait dengan kesaksian seperti apa yang Anda katakan tadi. Orang berbicara hadits itu tentu bagaimana kemudian apa yang diceritakan oleh narasi perawi sebuah hadits itu harus berkesinambungan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak bisa tidak. Kalau dia tidak sampai kepada Nabi Muhammad, maka tidak sampai kepada saksi utama yang ada bersama dengan Nabi Muhammad, itu dikatakan lemah. Kalau dia terputus, maka itu disebut sebagai hadis palsu. Contoh misalnya ketika diberitakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Suhair bin Harf bahwa keduanya telah berkata bahwa dia telah menceritakan kepada kami. Siapa kami ini? Waqi. Waqi ini siapa? Dia yang telah menceritakan kepada Suhair bin Harf, telah membicarakan lagi kepada Ishaq bin Yusuf Arsak. Semuanya bersanad sampai kepada perawi sampai ke atas, sampai kepada Nabi, sahabat Nabi yang melihat kesaksian tersebut. Sedangkan maaf nih, sabar dulu, selesaikan saya dulu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Bible, contoh kita ambil Lukas menceritakan misalnya Yesus merubah air menjadi anggur. Dari mana Lukas dapat berita ini? Apakah ada cerita bahwa Lukas pernah duduk bareng bersama Yesus? Tidak ada. Terputus antara kabar yang diberitakan oleh Lukas dengan keadaan kehidupan Yesus. Contoh, dia melihat Yesus terangkat, langit terbuka, Yesus terangkat ke langit. Siapa yang memberitakan Lukas ke dia? Kok Lukas bisa melihat langit terbelah, melihat Bapa duduk di sebelah kiri? Sedangkan kalau Anda bercerita tentang sanad,
perawi hadits sampai kepada matannya, sampai kepada isnadnya, semuanya lengkap. Disebutlah hadis sahih. Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan kemudian kepada Suhair. Suhair kemudian menceritakan kepada Waqi. Waqi menceritakan kemudian tersusun. Suhair menceritakan kepada Isa sampai kepada Abu Quraib, sampai kepada perawi penulis. Jadi dia rentetannya runut ke atas. Nah, kalau misalnya Lukas, selepas dari Lukas, siapa yang memberitakan ke Lukas? Ada? Ya nggak ada, putus dia. Artinya dia kalaupun didudukan sebagai pemberitaan hadits, maka kitab Lukas itu adalah kitab palsu. Kenapa? Karena tidak ada perantara antara Lukas dengan Yesus. Yesus mengadakan mukjizat. Mukjizat Yesus diceritakan oleh siapa kepada Lukas? Nggak ada. Terputus dia di situ. Maka jadi, itu palsu gini, namanya. Ya, Bang. Kalau kita baca di Lukas 1, di situ kan Lukas sudah meminta izin kepada Theophilus, ya, sesuai dengan penyelidikannya dia, ya. Karena dia adalah seorang tabib juga, dia juga adalah seorang murid, dan dia tahu semua peristiwa yang terjadi di Israel tentang Yesus, ya. Tetapi untuk dia menulis ini, dia kan bilang, setelah dia menyelidiki segala sesuatu, dia mau bukukan, dia mau tuliskan itu. Jadi pasti dia akan mendapat sumber-sumber yang valid. Pasti. Nah, sumbernya siapa? Sumbernya siapa? Yang pasti. Ya, kok pasti? Supaya dia sahih, harus nyebut nama. Siapa orangnya? Ya, setelah nyebut nama, Bang, setelah nyebut nama, orang ini harus diselidiki. Apakah dia pendusta? Apakah dia orang jujur? Baik. Harus diketahui pribadi daripada pembawa kabar itu. Jadi gini, Bang. Validasinya adalah ketika ia menulis, ya. Semua tulisannya dia tidak bertentangan juga dengan yang ditulis oleh Matius, Markus, dan tidak ditentang juga oleh para rasul. Dia terima dari mana? Kalau cuma menjiplak, ketika dia gini, jadi dia menulis, contohnya dari Lukas 1 sampai selesai, dia menulis semuanya informasi dari penyelidikan dia, ya, informasi dari rasul-rasul, dari orang-orang yang tahu informasi siapa? itu. Harus jelas, ya, masa begitu? Ya pastilah. Dari Yesus kepada siapa? Jadi gini ya, Bang, itu divalidasinya dengan kitab yang lain. Contohnya Matius. Nah, bagaimana kalau kitab lain cuma menjiplak, sama-sama nggak nyampe? Kedudukan Markus, Matius, Yohanes sama, persis dengan Lukas. Tidak ada kesinambungan antara apa yang tertulis dalam 4 kitab kanon ini sampai kepada Yesus, nggak ada. Contoh Lukas bercerita tentang Maryam, tentang Maria. Maria diceritakan oleh Lukas bahwa Maria melahirkan, mengandung, bla 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 dan seterusnya. Lukas dapat informasi dari mana? Dari si Bom-bom misalnya. Bom-bom ini siapanya Yesus. Oh, Bom-bom ini bukan siapa-siapanya Yesus, tapi Bom-bom ini berteman, bapaknya Bom-bom berteman dengan Yesus. Di mana terbukti bahwa Yesus ini berteman dengan bapaknya Bom-bom? Ada buktinya? Tidak ada. Berarti beritanya tidak valid. Jadi gini, berita. Gini, sebenarnya simpel saja untuk memvalidasi keempat Injil itu, ya. Ketika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis itu, tidak ada pertentangan dari kayak Thomas, kayak dari Petrus, kayak tidak ada yang menentang itu. Artinya semua itu benar adanya. Karena masalahnya Thomas dan Petrus tidak mengenal kitab itu. Petrus tidak mengenal Lukas. Thomas tidak mengenal Lukas. Lukas sibuk sendiri melakukan penyelidikan dan menyusun kabar-kabar peristiwa yang terjadi. Ada nggak validasi dari saksi? Siapa saksinya? Siapa yang mengatakan itu? Kamu dapat informasi dari mana? Dari kesaksian-kesaksian orang, Pak. Siapa orangnya? Nggak tahu. Ya terputus berarti. Terputus dia. Simpel saja, Bang, untuk validasinya. Simpelnya? Contoh. Apa itu? Apa yang ditulis di Lukas itu juga ditulis juga oleh Markus dan juga ada Matius menulis, sehingga saling meneguhkan. Berarti sama-sama dan tidak. Markus ini kan murid-murid Yesus langsung yang menulis. Berarti sama-sama tidak sahih. Lukas itu berarti juga sebenarnya murid, tetapi bukan lah. Nah, di mana kesahihannya mana? Kesahihannya mana? Validasinya mana?
bahwa apa yang diberitakan oleh Lukas itu adalah benar adanya. Seperti itu keadaannya. Informasi dari mana dia temukan itu? Silakan. Ya, jadi ya sejarawan Yahudi Roma juga mereka menulis tentang ini. Benar peristiwa itu terjadi. Jadi ada buktinya, ada bukti valid. Nah, kalau bicara tentang Nabi Isa, ya berdasarkan Nabi. Oke, sekarang coba abang mau coba validasi ya Nabi Isa-mu itu ya. Lahirnya di mana? Murid-muridnya siapa? Siapa yang menulis tentang Nabi Isa? Siapa yang menjadi saksi hidup Nabi Isa? Itu datang di Yahudi. Oke. Jadi kalau Nabi Isa diceritakan oleh Nabi Muhammad itu mendapatkan berita gaib dari langit. Dia tidak melakukan penyelidikan seperti yang diterangkan oleh pengarang kitab saudara. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad memberitakan kesaksian yang ada berdasarkan dengan apa yang diterimanya dari langit. Sama seperti Nabi Musa. Apakah Nabi Musa bercerita tentang Abraham? Sama dulu. Gini, Bang. Apakah Nabi Musa bercerita tentang Abraham? Bercerita. Gini. Lalu kalau Nabi Musa bercerita tentang Abraham, siapa yang memberitakan kepada Nabi Musa? Kutanya dulu abang ini. Ketika Nabi Musa bercerita tentang Abraham, siapa yang menceritakan kisah Nabi Abraham kepada Nabi Musa? Kutanya dulu abang. Baik. Jadi mulai dari peristiwa penciptaan ya, terutama ya di kejadian 1 sampai kejadian berapa ya tentang penciptaan, dan juga kisah tentang Abraham sampai kepada Yusuf ya. Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada Musa untuk menulis itu, karena itu wahyu dari Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh juga yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Sebentar Bang, sebentar. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menulis. Nah, bagaimana? Apakah Tuhan menyuruh Muhammad? Enggak sama. Sama dong. Tuhan menyuruh Al-Quran. Enggak sama. Di mana? Oke, di mana Muhammad menarasikan lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi. Apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim? Allah menjadi saksi. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Sama kedudukannya seperti yang Nabi Musa. Nabi Musa. Sebentar. Nabi Musa. Yang namanya saksi tidak bisa dari orang pertama. Saksi itu harus pihak ketiga. Nabi Muhammad tidak memiliki. Yang namanya Nabi Muhammad itu pihak ketiga. Aduh, mulai blow on dia. Nabi Muhammad membahas tentang kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa masa lampau itu berbeda dengan Lukas. Lukas melakukan penelitian. Makanya kitab Anda itu bukan kitab wahyu. Kitab Anda itu bukan pewahyuan, tapi penyelidikan. Baik. Sabar dulu. Oke, Abang. Nabi Musa menerima tentang Nabi Abraham. Tunggu. Nabi Isa bercerita tentang Nabi Abraham. Yesus bercerita tentang Nabi Musa bercerita tentang Abraham. Apakah Nabi Musa melakukan penelitian, penyelidikan? Tidak. Anda mengatakan informasi dari Tuhan. Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Isa. Apakah Nabi Muhammad melakukan penyelidikan? Tidak. Tetapi diinformasikan dari Tuhan. Berbeda dengan Bible. Abang. Bible itu karangan yang dituliskan berdasarkan atas penyelidikan. Beda kelasnya. Oke, baik. Itu. Ya. Saya pamit turun dulu. Nanti saya ada waktu saya naik lagi ya. Soalnya istri saya udah pulang. Saya jalan lagi jemput istri. Baik, Bang. Saya naik lagi. Oke. Makasih. Makasih, Saudara Kingdom. Nabi Musa menerima pewahyuan membahas tentang Adam alaihissalam. Siapa saksinya? Allah yang menjadi saksi akan kejadian itu. Maka Allah memberitakan itu kepada Nabi Musa.
kejadian tentang Nabi Adam, kejadian tentang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lot diceritakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ya sama. Makanya dikatakan dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Nabi Muhammad melalui mimpi, Nabi Muhammad melalui penglihatan. Selesai perkara. Lukas melalui mimpi enggak? Markus mimpi enggak? Pengarang Matius, pengarang Yohanes mimpi enggak? Paulus mimpi enggak? Aku Tuhan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, Bilangan 12 nomor 6, aku akan menyatakan diriku melalui penglihatan nabi tersebut, bukan melalui penglihatan orang-orang lain, tapi melalui nabi. Nabi itu tok, gak dengan penglihatan orang di sekelilingnya, tapi dari kepada nabi itu tok. Dan aku akan berfirman dan berkata kepada melalui mimpi. Nabi Abraham pun mimpi. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, itu mimpi. Ya, kalau penulis kitab mungkin mimpi basah. Nah, terkait Al-Quran, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaika, diperkuat dengan malaikat. Beliau malaikat Allah yang menjadi saksi tentang Al-Quran dengan kotanya itu. Nah, sekarang hadits, runutan hadits itu kalau dia sahih, wah, mata rantainya tak terputus, bos. Tapi kalau Lukas, Matius, Yohanes, Markus, plus, mana mata rantainya? Nah, mana? Nggak ada. Bahaya. Nabi Muhammad, batu-batu memberi salam kepadanya. Nggak percaya lagi. Yosua 24 nomor 27. Nggak percaya lagi. Lukas 19 nomor 40. Yesus mengatakan batu bisa berteriak. Nggak percaya lagi. Bilangan 22. Bagaimana keledai bisa berbicara. Oh, keren kali. Kalian aja yang tidak paham Bible. Makanya belajar. Tapi ya susah, karena menjadi Kristen tidak perlu belajar. Penting percaya, yakini. Bang Juma. Bang Juma. Terang. Siap. Aku mau jelasin ini Bang Juma ya, di kitab Kejadian 18 ayat 18 Bang Juma. Tolong dulu jelaskan, kata Kristen ini di situ ada Gimana? Di Kejadian 18 ayat 18, di Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Kejadian 18 itu tentang Nabi Abraham ketemu dengan malaikat. Kenapa rupanya? Kenapa kan dia? Setiap kali ini orang Islam katanya ngomong, di mana Tuhanmu ada 3, di situ Tuhan kami ada 3 katanya. Maksudnya, abang ini agama apa? Aku yang mualaf kemarin, Bang Juma, orang Karo dari Medan. Oh, mualaf kemarin. Masya Allah. Iya. Ya, terus? Di situ dikatakannya Tuhannya 3. Di kejadian 18 bukan itu berbicara mengenai pemberkatan di situ, Bang. Iya betul, tapi terus tidak ada hubungannya dengan Tuhan 3. Terus masalah apa tadi, aku tadi mau nanya cuman sama Kingdom tadi Bang Jumanya, katanya tadi kan jangan dikatakan ilmunya enggak ada. Gini, bukan itu tanya Bang Jumanya. Masalahnya kan gini. Katanya kan bersaksi, di mana apanya bersaksi. Yesus juga mengatakan bersaksi Bang Juma di Yohanes 15 ayat 27. Ya, betul. Di situ dikatakan semua orang Kristen itu harus bersaksi.
Iya. Bukan kami umat Islam, umat Muslim saja bersaksi. Begitulah. Ya, terima kasih. Aku izin pamit Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tengoklah kalau mu'alaf pasti kritis. Keren. Karena mereka diajak untuk berpikir. Islam hanya sampai kepada orang-orang yang berpikir. Itu Islam. Nggak akan pernah sampai orang di luar Islam kepada Islam kalau tidak menggunakan akal. Gitu. Karena hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai kepada Islam. Dia kritis terhadap hadits, kritis terhadap Al-Quran, tapi lupa 4 kitab kanonik ini tidak diketahui dari mana asal usulnya. Apa hubungannya Yesus dengan buku-buku itu? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad kan jelas, huzu Quran min arba'ah, telaah, terima, pelajari, selami, tadabburi Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad bercerita tentang Al-Quran. Jadi kita tidak ragu tentang itu. Ya, sedangkan kalau mereka, ya apa yang mau mereka sampaikan tentang kitab mereka? Nggak ada. Karena Yesus tidak mengenal kitab-kitab tersebut. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitab itu. Sedangkan kalau berbicara tentang Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri yang berbicara tentang Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran itu kemudian kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi tidak bisa orang di luar Islam untuk mengatakan bahwa ya tidak bisa dong, Al-Quran itu kan tidak ada saksi. Kalau Al-Quran tak ada saksi, saksi manusia pada masa pewahyuan, itu keliru. Karena Al-Quran itu diwahyukan kurang lebih 23 tahun, disaksikan sejazirah Arab pada masa itu. Makanya setiap kali ada permasalahan yang timbul di tengah-tengah mereka, mereka pasti minta dari Nabi Muhammad segera untuk mendapatkan petunjuk dari Allah yang disebut wahyu. Itu hebatnya Quran itu sebagai wahyu, karena Al-Quran itu akan mendampingi manusia, mengiringi manusia di setiap ada permasalahan dalam hidupnya. Makanya Al-Quran itu diacak, pewahyuannya diacak dan berangsur-angsur, tidak seperti cerita. Kalau cerita itu kan disusun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apakah memang kehidupan manusia pada masa pewahyuan itu runut? A, B, C, D, E, F. Kan tidak. Yesus kan banyak mengalami masalah. Yesus ketika datang kepada Bani Israel kan banyak kasus yang dihadapinya, bukan? Maka setiap saat ada kasus, sejatinya kalau Bible itu adalah firman Tuhan, setiap kasus yang Yesus alami, maka hari itu akan berubah pewahyuan. Besok muncul kasus lain pastinya, karena tidak monoton, itu mulu dihadapi oleh Yesus. Besok hari pasti ada kasus lain. Maka kalau dia benar-benar buku-buku yang diimani saudara Kristen sebagai firman Tuhan ini ada dari Tuhan, maka pada saat Yesus menghadapi masalah, maka hari ini bercerita tentang, misalnya tentang bait suci, besok tiba-tiba ada sesuatu yang bercerita tentang persinahan yang terjadi di tengah-tengah Yesus, maka sambungan daripada tentang bait suci, besok ayatnya akan sampai kepada poin apa? Tentang persinahan. Kenapa? Karena Yesus menghadapi banyak kasus. Masa Yesus menghadapi kasus tersusun? Iya, monoton kayak robot berarti. Itulah bukti bahwa kitab Anda itu patut dicurigai bukan firman Tuhan, karena tersusun kayak cerita. Yang disebut firman Allah adalah ketika seorang nabi turun menghadapi berbagai macam kasus di tengah-tengah umatnya. Sebagai nabi, kudu dia dapat petunjuk wahyu dari Tuhan. Maka pewahyuan itu akan
diacak sesuai dengan apa yang terjadi pada masa Nabi itu melakukan, menyatakan atau melaksanakan tugasnya sebagai pembawa risalah kenabian. Iya dong, Nabi Muhammad begitu kompleks apa yang dihadapi setiap hari, maka petunjuk wahyu harus bermacam-macam setiap hari. Itu bukti bahwa itu adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan. Ini tersusun, ini silsilah Yesus, apapun tersusun dia dari bab 1, nomor 1, 2, 3, 4, 5, butir 1, 2, 3, 4, 5, dalil 1, 4, 5, pasal 1, 2, 3, 4, 5. Tersusun dia. Emang Yesus robot? Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa berbicara tentang banyak hal, yang dihadapi banyak hal. Ya, pewahyuannya setiap saat juga berbeda-beda dong. Itu bukti. Nabi Muhammad datang menghadapi banyak masalah, masalah ini, masalah itu. Tunggu dulu Tuhan, jangan turunkan dulu wahyu tentang zakat, saya selesaikan dulu tentang warisan. Ya nggak bisa dong. Hari ini menghadapi tentang perang, belum selesai tentang perang, muncul masalah dalam rumah tangga, turun wahyu. Belum selesai masalah rumah tangga, muncul mengenai tentang pewarisan, turun wahyu. Jadi teracak itu, teracak. Hafalan sahabat teracak. Pahami dong, pakai akal dong, pakai akal. Pakai akal. Kenapa Al-Quran itu kemudian bisa dikatakan firman Tuhan? Salah satunya itu poinnya. Tapi kalau orang melakukan penyelidikan, disusun buku ini, buku ini, buku ini, susun dulu. Jangan pakai ini di stabilo, ini dipindahkan nanti di sesi yang ketiga. Oh, ini dipindahkan di bab berikutnya. Kayaknya cocok ini di bab ini maksudnya itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tersusun, hari ini dikasih wahyu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya disampaikan oleh Allah berdasarkan dengan kasus per kasus. Hari ini aku mewahyukan kepadamu 3 tahun tentang zakat doang. 3 tahun lagi tentang puasa. 4 tahun lagi kau membahas tentang haramnya babi. Ya nggak begitulah, Cak Kangkung. Seorang nabi yang datang melakukan pembinaan akhlak, seorang nabi datang memberikan solusi setiap permasalahan di tengah-tengah umat, dan permasalahan bukan cuma satu, maka hari demi hari menyelesaikan banyak kasus. Dan kalau dia nabi, maka Tuhan akan memberikan petunjuk kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Itu yang betul. Kalian kok punya kitab kok tersusun? Theophilus yang mulia, siapa lagi nih Theophilus? Gak ngerti pula aku. Theophilus ini siapa rupanya, Cak Ayu? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oh, peristiwa apa, Om? Theophilus ini siapa rupanya, Om? Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Wow, ada perbaikan naskah, ada perbaikan literasi, ada perbaikan cerita. Halo Bang untuk Juma. mempersembahkanmu, kata mempersembahkan kepadamu. Oh, ternyata buku Lukas hanya diperuntukkan untuk satu orang saja, bernama Theophilus. Alamak. Halo, semangat ngelek, semangat ngelek. Agamamu lah urus ini. Agamamu lah urusin Juma. Nah, tadi saya ditanya tentang hadis, Cak Ayu. Jangan sensitif dong. Iya, halo, dari Kristen saudara. Ya, dari Kristen, Bang Juma. Oke, sip.
Lanjut. Saya lihat Abang Juma ini bicara ini, saya akui Abang Juma ini pintar sekali. Tapi pintarnya ngerocos Bang Juma. Oke, asli. Asli. Aku Ya. suka itu. Pintarnya ngerocos. Oke. Itulah, saya bentar dulu Bang Juma, jangan banter dulu Bang Juma. Iya, Pendapat silakan saya angkat nih, tema, Bang Bang. Juma ini Angkat tema kita bahas kalau ngerocosnya nggak modal sanggup karena tema saya. mayoritas. Ngerocosnya yang pertama modal karena mayoritas. Itu. Yang Karena kedua, Abang Zuma jujur aja, Abang Zuma tidak toleransi. Serius. Saya akui Abang Zuma pintar, tapi Yang pintarnya ketiga, ngerocos, bukan yang, cerdas. yang ketiga, Ya, iya. Yang ketiga Abang Zuma cuma cari koin di sini. yang keempat, Yang yang keempat, Abang Zuma bodoh. yang kelima, Yang keempat Abang Zuma bodoh. Apa yang lagi? kelima, Yang kelima dungu. Yang kelima dungu. yang keenam, Yang keenam yang lewat sering lewat di VT ya sama seperti yang Abang Zuma ini. Itu seperti begini Bang Zuma. ya, Makan tai bisa masuk surga. Nah, seperti Abang Zuma ini. Narasinya Yang Abang Zuma ketujuh. ini seperti itu. yang ketujuh, Yang ketujuh, Abang Zuma mau ya, saya jawab. Nah, silakan. Am. kalau mau biar saya bilang Abang Zuma jangan dulu, coba buka masker. Nah, coba buka masker Satu Bang Zuma. Satu Ya, ungkapan makanya saya dari buat situ, makanya di dari antara situ 7 Abang Zuma ini cuman ya pintar, memang pintar ngerocos karena punya apa backingan mayoritas seperti itu. Itu asal ngerocos bicara apa aja terserah, yang penting saya ini backingan kuat di belakang seperti itu. Oke, boleh Asal saya ngerocos, bicara? asal bunyi. Boleh saya bicara? Bicara apa? Karena begini, saya bingung apa yang Abang Zuma bicara. Oh, bingung. Iya, karena tidak ada isinya. Modal bunyi karena berpatokan sama saya mayoritas. Seenaknya saja saya bicara agama orang lain, terserah saya. Saya punya backingan, saya mayoritas, Bos. Boleh saya bicara? Apa yang mau boleh kau bicara? Dengarkan saya bicara dulu. Agamamu. 7 poin itu semuanya ada sama Anda. Sayangnya Anda sedang berbicara tentang diri Anda. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Anggap saja lelucon. Kalau Anda berbicara bahwa saya bodoh, tolol, nyerocos, dan seterusnya, karena saya mayoritas, dan seterusnya. Ya, kira-kira pembanding daripada 7 poin itu untuk agama Anda itu apa kira-kira? Ada? Tahu agama Anda untuk menegakkan 1 tambah 1 tambah 1 aja nggak bisa. Linglung. Nggak bisa ngapa-ngapain. Hah? Siapa yang menciptakan jari-jari imut Yesus? Bingung. Jadi ketika menghadapi Bang Zuma yang kritis, sang pembawa data, sang pencerah, sang pembawa jalan lurus, wakilnya Yesus, kalian kelabakan bukan? Aku bicara kebenaran, Bung, bukan omong kosong. Tadi malam saya ditantang sama anak Batak berbicara tentang pewahyuan, tapi yang muncul apa? Penulis kitabnya dan kitabnya sendiri yang mengutuk dirinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 1:8? Walaupun kami atau malaikat dari syurga yang memberitakan Injil lain, Injil berbeda selain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ribut. Itu bukan, tidak ada kata lain di situ. Lalu kata apa yang ada?
Kata beda. Uculuk. Nggak ada kata lain di situ Bang Suma. Jadi kata apa yang ada? Kata beda. Uculuk. Sudah bawa nama daerah, idiotnya, kuadrat. Jadi memang nggak ada sisi di mana kalian bisa melakukan perlawanan. Jangan bawa-bawa mayoritas, jangan. Nggak ada itu mayoritas. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Kalau berbicara terkait dengan mayoritas, ini masker sudah keluar ini. Apa yang saya harus takutkan? Enggak kan, bukan karena mayoritas, tapi karena kebenaran yang saya sampaikan. Lagian aku bukan musuh kalian, Kristen-Kristen dimanapun berada. Aku bukan musuh kalian. Apa title tertinggi yang kalian berikan kepada mereka yang sering berkhutbah di gereja? Harusnya kau berikan aku 5 kali lipat gelarku di antara mereka. Kenapa? Mereka hanya menyampaikan data-data yang bisa mengenakkan di kuping kalian, yang bisa ya membuat kalian membayar kepada mereka, mengeluarkan perpuluhan. Bang Suma mengurai sedetail mungkin, sebisa mungkin Anda pahami tanpa Anda bayar. Jadi saya itu bukan musuh Anda, saya itu guru Anda. Saya maha guru. Karena pendeta pun masih belajar samaku. Coba saudara pendeta Kingdom barusan. Aku tunjukkan Yosua 24 nomor 26 27, kaget. Dia izin dulu membaca. Itu fakta real. Kamu kasih duit aku? Enggak. Lalu Anda mengatakan saya mengejar koin di sini. Hei, Bung, saya nggak sombong. Ini ada wisata, orang ramai pengunjung. Ini milik pribadi loh. Jangan asal-asal ngomong kalian. Wisata ini berdiri di atas lahan 2,5 hektar. Harga per meternya itu 2,5 juta per meter. Kali 25.000 meter. Rusak kalkulatormu. Jangan kau bilang koin. Enggak. Bukan karena itu. Tapi memang umat Islam ini kadang memang bikin cemburu orang. Bikin sakit hati. Semakin kencang debat, semakin kencang kayak semalam itu. Muncul semuanya. Ada hiu, ada Paulus, dikirim semuanya. Ada burung elang, burung perkutut, burung merpati, kecoa, tikus, dikirim semua. Bagaimana tidak stres orang-orang di bawah? Stres lah, tengok. Udah menyampaikan kebenaran, wakilnya babak belur, ditambah lagi koinnya begitu, giftnya berterbangan kayak pasir di pantai. Ya stres lah. Nah, tengoklah. Bagaimana nggak gila? Makin benci lah orang-orang itu. Lucu kalian ini, lucu. Jadi saudara, 7 poin itu kembali kepada diri saudara. Karena ya saya melihat sekali lagi, jangankan yang bergelar apa gitu ya kan, yang membawa yang membawa akun dengan nama STT sarjana STT saja kelabakan hadapi saya. Gimana mau mengalahkan umat Islam berdebat lintas agama? Ya tidak bisa lah. Kalau bukan cuman begini aja hibur diri. Assalamualaikum. Halo Bang Juma. Normal lagi dia, nggak mabuk tua lagi. Iya, halo juga bosku. Silakan bos. Silakan. Apa? Buka kameranya, diskusi kita. Ya. Wih, kodongnya, magan kasih wih. Man rasa-rasa teuni malah teuni tanya. Bandiring dulu kita, Bang. Bandiring dulu kita, bandiring. Bisa? Boleh. Di mana aku jumpai kau? Di mana saja. Tapi aku mau lihat dulu push up-nya dong.
Kalau push up-nya masih 100 di bawah, Kalau tapi lenganmu diskusi belum bisa agama, patah. abang nggak ada ilmu. Dengar-dengar pun nggak ada ilmu bang. Nggak. Coba aku tengok dulu push up dulu. Coba aku tengok dulu push up-nya. Lebih baik Kalau lah mau kita main menghadap- di ring aja lah bang ya. Kasihan istri, kasihan anak-anakmu terlalu cepat janda kalau hadapi saya di ring. Aduh. Iya, coba lihat push up-nya dulu. Coba push up. Push up dulu. Apanya itu? Apa itu? Walang sangit. Push up, coba aku tengok dulu push up-nya. Nanti Cium aku dulu, push up ha. pakai satu jari nih. Cium dulu, guru. Wah. Ini sudah mulai ajaran Paulus muncul nih. Kenapa? Katanya Kau mau ini babi, tidak Bang. punya botolnya penontonmu, botol saya mau sampai itu. Keteknya mau babi. Kau melintir-melintirkan bibirnya, kau pandai selama ini. Mana coba kasih saya bukti saya mau melintir Bible. Kalian yang mau melintir tiap tahun kalian pelintir. Kalau modal nggak ada bro. Nggak Tiap level bulan, lagi. tiap tahun. Makanya main di ring Tiap dulu tahun. ku ajak kau, main di ring. Boleh. Atur aja. Yang Kalau penting, bahasa agama nanti ku bahasa agamamu. Kau yang lapor. penting Kalian istrimu kan bikin kadrol. pernyataan, anak-anakmu bikin pernyataan sudah ikhlas menjanda dan jadi yatim. Main di ring Ya, kita. aku pastikan iya. Serius. Akan kita main. Ya, atur aja. Tunjukkan dulu ototmu. Biar nanti nggak ada ototmu. Pak Haji, Anda tinggal pilih mau masuk ICU atau langsung di liang lahat. Tinggal pilih. Bikin di pernyataan. Kalau bahasa agama nggak level kau bukan bahasa Udah, agama. itu aja diulang-ulang. Kau bukan diskusi agama ini bro. Udah lama aku perhatikan kau nggak ada ilmu. Itu diulang-ulang terus. Memang itu ilmu. Fakta itu bro, fakta. Itu dada kayak piano, mau hadapi saya gimana ceritanya? Dada kayak piano. Gimana kamu hadapi saya dadamu begitu? Aku tanya dulu kau satu. Buka dulu Anaba 33. Kenapa? Kau diskusi agama buka bukumu aja udah malu kau. Orang Kristen bahasa Al-Quran. Pintar agama. Al-Quran mau dia mau bahas bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia kitabmu aja kamu nggak paham. Sekarang kau bahasa Al-Quran. Lucu orang ini. Kalau orang pintar masalah agama di masjidnya, masjid jemaat di situ, kau berdakwah di situ. Jangan kalau di media sosial ini nganggar-nganggarkan pintar, itu mencari koin. Betul tadi yang bilang abang itu yang tadi. Sakit hatimu kan, sakit hatimu. Bukan sakit hati. Kalau agama kita sebarkan, walaupun tidak pala sakit aku. Tapi kau cuma keluar-keluarkan mengolok-olokkan agama orang. Kau Yang ikut saya olok botol-botol mana? ini sampai semua ini anjing semua penonton lu anjing gimana? Yang begitu kau cuma anjing tak bisa. Sakit kau itu anjing. Sakit Gimana? hatimu. Tuhan menyatukan anjing sama anjing. Sakit Yang cocok anjing penontonmu. hatimu. Yang makan anjing itulah anjing. Kenapa kau harapkan babi? Tidak enak. Kalau kau pakai ini yang HPmu ini, pemakan babi ini yang ciptakan ini. Aku tanya dulu, kau habis makan anjing mulutmu bau apa? Makan babi, kenapa rupanya? Enggak, habis makan anjing mulutmu bau Makanya apa? aku pintar. Bongok. Habis Cuma makan anjing sampah-sampah keringatmu yang bau penontonmu apa? semua. Habis Kalau makan anjing keringatmu pintar bau kau. apa? Gak salah. Begini mana aku lihat kau. Habis makan anjing keringatmu bau apa?
Panas melihat kau, coba mengolok-olok dan kamu idenya modalmu. Enggak hukum kau Jem. Ini murid-muridmu ini masih banyak enggak ngerti ini Al-Quran. Sedangkanlah Al-Quranmu sama orang ini sampah-sampah yang di bawah. Kasihan. Sampah-sampah yang di bawah, ajari dulu. Kasihan. Kasih dulu ayat-ayat kalian. Kasihan. Kalau Anda paham Islam, Al-Quran, udah Enggak tinggalkan bisa. Islam. Kalian Tanda-tangani itu kan buta Bible. Waduh. Kalian itu buta Bible. Pendeta tidak mau mengajarkan kalian Bible. Dia nggak paham Maka Bang Al-Quran, Sumahadir makanya bercari mengajarkan situ. kalian Bible. Cuma mencari 72 bidadari sudah banyak. Jadi Ini bang, saya mengajarkan kalian Bible karena kalian tidak mendapatkan pengajaran Bible di gereja. Gitu. Maka Bang Sumahadir memberikan kuliah gratis untuk Kristen-Kristen agar ya paham isi ginilah Bible-nya. generasi Gitu. Konoha. Nah, makanya nggak maju-maju Konoha. Justru kayak inilah. Kadrul pun diangkat jadi guru. Jadi supaya mereka dari mana itu orang buta menuntun tidak orang merasa buta? diri mereka itu sudah benar. Apakah bisa orang buta menuntun? Padahal mereka tidak ngerti Bible. Begitu. Maka Bang Sumahadir untuk mengajarkan Kristen itu Bible. Gratis, tidak ada perpuluhan gitu. Saya mengajarkan kalian, begini loh caranya menjelaskan. Dan begini caranya untuk menerima pesan. Isi Bible-nya mengatakan begini, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan orang kebanyakan di gereja gitu. Maka Bang Sumahadir untuk meluruskan kebutaan kalian terhadap isi kitab kalian sendiri. Sakit hatimu memang itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Pasti kau sakit hati, itu sudah pasti. Adik-adik api naik dulu dong. Adik-adikku yang kucintai dan kusayangi, andalan kulak dek, naik dulu. Mau kak dulu saya ibadah sebentar. Naik dulu kau dah, mau kak sembahyang dulu. Mau kak menyembah Tuhannya Yesus. Naik dulu toh. Halo semangat. Selamat sore ya di sini Bang Suma. Iya. Saya mendengar Bang Suma bilang untuk mengajarkan kepada kita orang Kristen ya. Oh, Ada satu iya. ayat nih. Bang. Iya Kalau dong. bisa Saya kan sang pencerah. Saya diutus untuk mencerahkan manusia yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Gitu. Di Halo. atas Kak. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, Dinda Nora. Ada Bunda Nora. Oh, Bunda Nora kita tarik Kak. Sholat maki Iya. Gurunda. Iya, sholat ke dulu. Ini jangan lupa ini manusia tembakau untuk diajari baik-baik. Assalamualaikum Bang. Manusia tembakau diisap dia disimpan di kepalanya. Apa itu? Yang aku itu ginjangan unta kah? Bukan? Nah, tengoklah. Iyo, kenapa begitu kepalamu Tembakau. Kenapa itu? Tembakau belum kering. Nggak tahu anu keriting na cacing geriting na cacing. Kenapa Tuhan kalian telinga tuli? Kenapa pakai toa teriak-teriak bikin kanggo orang? Kalau aja? kau Bang, kalau Bibelmu kau baca pakai toa, aduh susu di jama-jama, tai sapi apa, aduh jijik Bang. Kalau pakai Tuhan toa kalian Bibelmu tuli Bang. kah? Tuhan kalian tuli kah? Jadi Kami pakai pakai toa toa, teriak-teriak. Abang. Kami pakai toa melantunkan Jangan ayat-ayat pakai toa, suci. bikin kanggo orang aja. Bikin kanggo Kalau tetangga kau aja. juga boleh Bang pakai toa, baca tuh susu di jama-jama, aduh ngeri kali pun. Kau pun disuruh makan, Tuhanku makanlah tai itu- kering itu yang kau Tuhanku bakar itu di maha atas. tahu. Aduh, Bang, ngeri Maha kali kalau tahu. kau pakai toa, Bang. Jangan sampai kau pakai toa ya, Bang. Ngeri kali, Bang. Kalau kau iri, ya bolehlah kau pakai lah, Bang. Pakailah kau itu. Pakai toa. Kemudian kau baca, Bang, Galatia 3:13. Terkutuklah Tuhannya, karisteng di tiang salib. Wih, ngeri kali lah. Pada kabur itu karisteng kalau kau baca itu, Bang. Atau buah sakarnya sebesar sakar keledai. Wih, mampuslah kau Bang, lari semua orang.
Begitu bang, kalau kau pakai toa, kalau kau iri silahkan bang, pakai aja. Kau pakai toa bang di setiap gerejamu. Kemudian kau baca Bibelmu bang. Itu di Bibelmu bang. Susu di jama-jama bang. Aduh bang, bisa apa gue bilang ya? Bisa kabur itu semua orang. Berani bang? Kalau kau iri silakan. Silakan bang, kau pakai toa juga. Kalau kau iri kami pakai toa. Bang, ini kenapa dia diam ya? Kok diam bang ya? Terperangah ya bang ya kata-kataku bang. Bang? Oh dia tahu. Kenapa mute? Kenapa mute kalian? Mute sendiri? Kepanasan kamu. Kemut sendiri bang. Ya makanya jangan minum itu kencing unta terus. Bang, kau di Bibelmu disuruh makan roti yang kau bakar di atas tai. Oh, yang kincingan unta yang di Iya, itu, batu perintah hitam itu. Bibelmu itu ya, perintah Bibelmu. Hai Karesteng, berkata itu, makanlah Al-Quran. roti yang kau bakar di Wahai atas orang tai Muslim. kering. Ngerinya bang, perintahnya bang. Boleh kau tes itu bang. Kabur dia. Aduh, kita itu memanggil pakai toa itu seruan untuk mengajak kaum muslim laki-laki ya, mengajak untuk sholat. Itu seru untuk mengingat waktu sholat, masuk waktu ibadah. Kewajiban kita beribadah 5 kali udah sholat ya, 5 kali sehari semalam. Itu seruan memanggil kita untuk sholat. Kalau kau bang pakai toa di gerejamu, kemudian kau baca Bibelmu itu, aduh Tuhan terkutuk, susu di jama-jama, buah sakar, aduh ngeri kali. Abigail, selamat sore Abigail, Kristen Muslim. Gue Kristen dong. Oh kau ini mau ditukar kulkas bekas toh? Mama kau rupanya. Hati-hati kau ditukar kulkas besar kau sama Bang Zuma. Kau belum tobat juga dari menuhankan anak orang ya, Abigail. Belum tobat kau menuhankan anak orang. Kristen terlebih sejati. Tebalnya bibirmu kenapa kau bilang kau orang Makassar begitu mukamu Makassar kau